Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kavin Handoko dengan NIM 03131282025007 dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan topik mengenai salah satu transport obsolet, yaitu berupa continuous flow conveyor. Nah, video pembelajaran ini dibuat sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah alat industri kimia. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu definisi dari continuous flow conveyor. Continuous flow conveyor merupakan alat atau mesin transportasi padatan yang digunakan untuk memindahkan material secara perlahan di dalam sebuah saluran yang berperan sebagai inti kontinu. Bahan konstruksinya terbuat dari baja atau logam. Nah, pada gambar di samping merupakan ilustrasi dari alat continuous flow conveyor. Selanjutnya yaitu fungsi continuous flow conveyor. Nah, apa saja sih fungsi dari alat ini? Yang pertama yaitu untuk memindahkan material baik berupa padatan maupun halus serta bahan bongkahan kecil. Yang kedua yaitu untuk memindahkan material dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Yang ketiga yaitu digunakan untuk membawa material bergerak secara vertikal dan horizontal tergantung kondisi. Seperti gambar samping merupakan ilustrasi jenis material yang digunakan pada alat ini. Continuous flow conveyor itu sendiri memiliki jenis ataupun klasifikasi. Nah, terlihat pada gambar, ada 5 jenis dari alat ini. Yang pertama yaitu gambar A merupakan conveyor horizontal, gambar B yaitu lip conveyor tipe Z, gambar C yaitu lip pengumpan loop yang digunakan untuk pengeringan, gambar D conveyor resirkulasi horizontal, gambar E yaitu lip conveyor miring horizontal. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari continuous flow conveyor. Nah, prinsip kerja dari continuous flow conveyor ini yaitu bahwa ketika suatu permukaan ditarik secara melintang melalui massa bahan granular, bubuk, ataupun gumpalan kecil, itu akan menarik bersama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaan itu sendiri. Aksi konvenyor dari berbagai desain konvenyor aliran kontinu ini sangat bervariasi dibandingkan dengan jenis konvenyor penerbangan, tetapi secara teoritis tidak sebanding dengan aksi dalam konvenyor penerbangan. Selanjutnya yaitu dasar pemilihan alat ini. Yang pertama yaitu prinsip pengangkutan. Pada konvenyor ini, pengangkutannya dengan cara horizontal dan vertikal. Yang kedua yaitu sistem pengangkutan. Konvenyor ini digunakan untuk sistem mekanis, yaitu sistem scraper dan carrier. Yang ketiga yaitu, jika jalur pengangkutan material berkelok-kelok atau perlu adanya pengangkutan, maka konvenyor ini bisa menjadi salah satu opsi untuk digunakan. Yang keempat yaitu kapasitas. Yang kelima yaitu bahan yang ditangani. Pada konvenyor ini, bahan yang ditangani itu bisa bulk load maupun unit load. Yang keenam yaitu sifat material. Sifat utama yaitu flowability. Yang ketujuh yaitu jarak pengangkutan. Pada konvenyor ini, jarak pengangkutannya bisa jarak jauh maupun jarak dekat. Yang kedelapan yaitu umur alat. Continuous flow conveyor yang panjang dengan standar kualitas tinggi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu dalam dasar pemilihan alat yaitu harga ataupun biaya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu prinsip perancangan alat. Nah, prinsip perancangan alat ini ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu perancangan sabuk, desain rangka, desain roda yang bertujuan untuk membawa atau mengangkut material tersebut. Yang kedua yaitu perancangan kapasitas, ditinjau dari jenis material yang diangkut. Yang ketiga yaitu penentuan panjang lintasan konveyor yang dibutuhkan. Yang keempat penentuan kecepatan dan yang terakhir yaitu daya motor penggerak. Selanjutnya yaitu perhitungan. Nah, karena jenis konveyor ini hanya tersedia dalam satu ukuran standar,
Kapasitasnya ditentukan oleh kecepatan sabuk dan luas menambang tetap. Kapasitas dihitung dengan mengalihkan massa jenis dari suatu zat dengan kecepatan dan konstanta yang bernilai 0,021. Persyaratan depth cukup rendah dan digambarkan dengan cara yang sama seperti untuk konveyor sabuk konvensional. Nah, rumus kapasitas yaitu Rho dikali V dikali 0,021 dengan keterangan yaitu Rho sama dengan massa jenis dari material tersebut dengan satuan Var per feet kubik dan V yaitu kecepatan dengan satuan feet per menit. Selanjutnya, kita masuk contoh soal. Nah, suatu continuous block conveyor mengangkut sebuah pasir dengan kecepatan 15 feet per menit. Hitunglah nilai kapasitas dari continuous block conveyor tersebut. Nah, diketahui bahwa massa jenis dari pasir tersebut sama dengan 87,39914 pound per feet kubik dan P sama dengan 15 feet per menit serta konstanta yang kita ketahui yaitu 0,0021. Langsung kita aplikasikan ke dalam rumus. Kapasitas sama dengan V dikali Rho dikali 0,021 sama dengan 87 dikali 39914 dikali 15 dikali 0,0021. Maka didapatkan kapasitas dari suatu continuous block conveyor yang mengangkut pasir ini yaitu sebesar 2,7530 ton per jam. Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini, yaitu satu buah artikel dengan link yang tertera di sana yaitu dari website BUN Discovery, serta dua handbook yang berjudul Very Chemical Engineering Handbook 7th Edition dan Bulk Solid Handling, An Introduction to Diffracting and Technology. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.